ya, malaikat dan iblis, ya. Nah, hari ini kita belajar Allah, malaikat, dan iblis, ya. Kalau Anda cerita alam malaikat dan iblis, Anda tidak boleh berpikir 3 dimensi, 3D ya, 3 dimensi. Apakah 3 dimensi? Ya sekarang dimensi waktu, ruang, ya, dimensi waktu, ruang, dan apa? Jarak ya. Kita jangan berpikir seperti itu lagi, ya. Tetapi kita berpikir non 3 dimensi. Kalau Anda berpikirnya 3 dimensi, Anda nggak akan ketemu. Nanti Anda berpikirnya klinik-klinik dan tahayul-tuyul, ya. Anda kan berpikirnya tahayul-tahayul kalau Anda berpikirnya 3 dimensi. Makanya orang-orang beragama itu adalah orang-orang yang menyebalkan, ya. Kalau Anda sudah belajar ya. Orang-orang beragama itu orang-orang yang tidak masuk akal. Orang-orang yang blunder, ya. Orang-orang yang blunder. Mau agama Islam, Kristen, dan sebagainya macam. Itu orang-orang yang blunder, ya. Nah, makanya Anda kalau belajar Allah, malaikat, dan iblis itu jangan berpikir 3 dimensi. Kalau orang-orang yang beragama nanti bilang, oh saya melihat Allah, saya melihat malaikat, saya melihat iblis, dan sebagainya macam, ya. Akhirnya dia menghayal. Ketika dia menghayal, Anda percaya. Nah, sama dia kesempatan. Wah, bisa cari duit nih. Ya kan? Cari. Wah, cari duit udah penglihatan-penglihatannya itu ya. Semua harus melihat surga, neraka, apa segala buat meden-medenin. Intinya supaya Anda setoran sama dia. Gitu. Ya. Tapi kalau Anda nanti belajar sama saya, nanti Anda nggak akan blunder. Ya. Nggak akan blunder. Anda akan lihat, ya, akan melihat ternyata kebenaran itu kekal. Kalau Anda melihatnya 3 dimensi, Anda akan mentok. Anda tidak bisa membuktikan. Anda cuma pokoknya percaya saja, percaya yang blunder. Ya, percaya yang blunder. Akhirnya percaya yang blunder itu pokoknya kulake jarene hasilnya pokoknya senggol bacok. Ya, kulakan jare, kulak kan tahu nggak kulakan? Itu bahasa Jerman kuno. Kulakan jare hasil pokoknya. Ya, kulakan jarene hasilnya pokoknya. Ya, kulakan jarene hasilnya pokoknya. Wis pokoknya ngotot iso ya. Pokoknya ya serangkin dong ya pokoknya ya repot pokoknya. Kulakan jari hasil pokoknya. Enggak Islam, enggak Kristen, sama saja. Ya, enggak Islam, cuman Kristen lebih mending. Ya, karena Kristen itu enggak senggol bacok. Kalau Islam itu senggol bacok, repot makanya. Ya, makanya orang-orang bule ini, orang-orang Eropa ini kalau udah cerita Islam itu malas. Mereka udah malas nggak mau cerita. Jangan cerita Islam lah. Salah ngomong tadi bacok. Bukan karena mereka, tapi mereka enak gitu ya. Jijik gitu loh. Enak. Senggol bacok soalnya orang Islam ini. Salah ngomong, senggol bacok. Nah, ini mereka lebih suka ngomong sama orang Kristen. Nah, itu katanya, pokoknya angel wis angel. Nah, itu tadi, ulakan jarene, hasilnya pokoknya. Ya, angel wis angel. Ya, itu ya, ulakan jarene, hasilnya pokoknya. Lalu mereka mulai berilusi tentang Allah, membuat Allahnya masing-masing, baik dalam Allah yang virtual maupun Allah yang dalam real. Ya, Allah real, dalam real, patung-patung, gitu kan. Ya kan, binatang, pohon, nah, itu mereka wujudkan, ya, atau dalam virtual mereka, angan-angan mereka, ya. Allah itu tidak berwujud, ya kan? Tidak bisa dilihat, tidak pernah didengar suaranya, tidak pernah coba tidak berwujud, tidak pernah didengar, ya, tidak pernah dilihat, tidak bisa dirasakan.
artinya apa? Tidak ada. Itu orang Islam, artinya Allah itu memang nggak ada. Ya, nah kita mulai dulu ya dari Allah. Allah, ya dalam rupa real, ya mereka rupakan real, rupa patung, ya patung-patung, batu, benda, binatang, pohon. Mereka berusaha mewujudkan Allah itu, ya. Apakah ini Allah? Ya enggak lah, bukanlah. Itu kan mereka hanya berusaha mewujudkannya, ya. Mereka mewujudkannya karena mereka butuh media untuk membantu mendekatkan Allah yang transenden menjadi imanen. Makanya butuh media. Media itu bisa patung, batu, benda, binatang. Kalau orang Kristen kita ya dengan kalung salib, dengan minyak suci, minyak urapan, dengan batu-batu dari Yerusalem. Wah, ini kayu dari Yerusalem bekas salibnya Yesus dan sebagainya macam. Mereka melakukannya dengan itu. Ya, ini bukan ngarang ya. Anda bener nggak kan? Bener memang begitu kan? Kok ngarang? Orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, kenapa sih kudu nyembah batu vagina itu? Kenapa sih kudu disembah? Kan supaya merasakan dosanya diampuni kan? Karena Rasul pun mencium batu itu kan? Iya kan? Perasaan coba masuk ke Ka'bah. Wah, merasakan ada Tuhan di situ. Ya, tai kucing Tuhannya di mana? Nggak ada di situ. Nyatanya di Ka'bah itu orang susunya dipegang-pegang di tempat-tempat begitu kok. Ya kan? Kenapa nggak pakai celana dalam kan? Kalau Anda pergi ke Ka'bah kan? Anda lihat kan banyak di YouTube itu kan penipuan. Kalau Anda datang, Anda kasih uang satu orang aja, Anda kasih duit ya, buka dompet Anda kasih. Wah itu semua datang, wah malak Anda dikerubutin tuh sampai uangnya habis itu pokoknya. Itu nyata, itu ada di sana begitu, ya. Wah itu ada nyata di Ka'bah loh, yang katanya tempat suci. Sucinya itu artinya apa? Kalau ada orang begitu suci nggak? Enggak suci lah. Di Ka'bah, di depan batu vagina itu. Enggak suci. Suci itu di mana? Nah, itu tadi, ilusi. Diwujudkan dalam itu. Tapi kan Ka'bah nggak disembah. Iya, tapi sujudnya menghadap Ka'bah. Sama, orang Hindu juga tidak menyembah batu. Orang Bali itu nggak menyembah batu, nggak menyembah patung, nggak menyembah pohon. Mereka hanya berdoa di depan patung, di depan pohon. Sama seperti orang Islam. Mereka berdoa di depan batu Ka'bah. Ya kan? Batu itu, Siti Vagina. Begitu ya. Ini pohon. Ya kan? Dikasih sarung kan, kalau di Bali kan. Kasih sarung kan. Harus orangnya nyembah begini kan. Berlutut gini kan. Sekarang bedanya apa? Ya kan? Bentuknya gimana ya? Saya jadi lupa gini kan. Nah, batu hitam gini kan. Terus orangnya di sini nyembah. Ini Siti Vagina. Ini pohon. Apa bedanya orang Hindu Bali sujud menyembah di depan pohon dengan orang Islam sujud ya menyembah dan mencium Siti Vagina ini? Bedanya apa? Ya kan? Sama. Orang Hindu Bali tidak pernah menyembah pohon, percaya deh. Mereka duduk berdoa kepada arwah yang ada di dalam pohon, roh, kepada Allah yang ada di pohon itu. Bukan pohonnya itu adalah Allah.
Bukan pohonnya itu kerasukan Allah, bukan, tapi Allahnya kebetulan lagi ada di situ. Ya, tempat berteduh dan sebagainya macam lah alasannya lah. Atau ilusinya mereka dalam fantasi angannya mereka. Ya. Orang Islam, apakah batu Siti Vagina itu adalah Allah? Bukan. Siti Vagina itu bukan Allah. Tetapi mereka percaya bahwa Siti Vagina itu bisa menghisap dosa. Ya kan? Ya kan? Harus di oral. Ya kan? Itu kan? Dicium kan? Supaya dosanya itu dihisap oleh Siti Vagina. Oh, saya ngomong begini supaya Anda clear ya. Kalau nggak ngomong gini, Anda nggak clear, nggak jelas, bingung nanti. Memang dicium ya kan? Siti Vagina. Hajar ya, Hajar Aswad kok Siti Vagina. Karena mirip batu Vagina, jadi ngomong Siti Vagina. Ngawur nih. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, itulah pokoknya ya. Itu udah pokoknya Anda ngerti lah. Siti Vagina. Hajar Aswad maksudnya. Hajar, karena bentuknya vagina, jadi ngomongnya Siti Vagina saya ya. Salah sendiri bentuknya begitu sih. Ya udah. Bingung ya. Makanya dari tadi saya bingung aneh tadi ngomong apa jadi aneh. Ya udah nggak apa-apa ya. Pokoknya intinya sama saja gitu ya. Bukan berarti itu adalah Allah, bukan. Nah itu yang dimaksud merealisasikan dalam sebuah media. Orang Katolik, orang Kristen pakai rosario atau pakai salib terus dicium. Apakah Yesus itu Yesus? Bukan, itu benda. Tetapi ketika mereka mencium itu, mereka sedang berusaha membayangkan bahwa mereka mencintai Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Begitu. Nah itu yang masuk dengan merealkan, membuat Allah yang transenden jauh menjadi imanen. Ya. Karena apa? Karena orang-orang ini maupun yang tambah satu lagi lah biar jangan nanti biar adil ya. Nah, ini salibnya nih, terus ini orangnya juga sama, sujud menyembah. Sama saja kan? Sama saja. Mereka melihat Allah ini begitu transenden yang jauh banget supaya jadi imanen. Orang kalau ilmunya sudah tinggi, nggak butuh pohon, nggak butuh Siti Vagina, nggak butuh kayu salib. Nggak butuh semua benda-benda itu. Karena ilmunya sudah tinggi. Gitu ya. Ilmunya udah tinggi. Dia nggak perlu membuat Allah yang transenden itu menjadi imanen dengan medium-medium ini. Para nabi misalnya. Kecuali Nabi Muhammad. Ilmunya masih rendah. Karena dia masih butuh mencium Siti Vagina itu tadi. Para nabi itu nggak mau pakai medium-medium ini, nggak mau. Lalu mengapa kiblatnya ke Yerusalem? Di Yerusalem sudah nggak ada bait suci loh. Sampai hari ini orang Yahudi berdoa kiblatnya ke Yerusalem. Ya, bukan kepada bangunannya, tetapi pada waktu dari zaman Bait Allah itu diberdirikan, ya zamannya Salomo, dan kemah suci ada di zaman Daud, dan di zaman Musa ada kemah suci juga. Di situ ada hadirat Tuhan. Tuhan itu benar-benar hadir di dalam bait itu, menunjukkan kuasanya di situ. Makanya mereka sujudnya ke situ. Ya. Di dalam ngelihatnya kayak apa bentuknya? Ya mereka ngelihatnya dalam bentuk awan, kemuliaan, sekinah, glory itu tadi. Makanya orang Yahudi punya kiblatnya begitu dan itu diwariskan. Tapi orang Islam, apakah Allahnya pernah ada di dalam kubus tempat nempelnya, tempat ditempelnya itu tadi kan, Siti Vagina itu? Enggak, Allahnya enggak pernah ada di situ. Yang pernah ada di situ, kalau memang mau mengklaim ya berarti Hubal. Nah, nanti kita cerita lagi tentang Hubal. Gitu ya. Jadi itulah yang terjadi. Bukan kata saya. Alkitab yang mengatakan ada Shekinah glory ditulis begitu. Ya.
tiang awan, tiang api itu hadirat Allah di atasnya kerubim yang di tabut perjanjian itu, ya. Dan orang megang tabut itu bisa mati kalau dia nggak benar hidupnya. Itu dicatat benar-benar. Dan saya percaya, karena itu dicatat, bisa mati. Di bait suci juga sama. Di dalam bait suci, orang kalau masuk ke ruangan maha kudus, di mana ada tabut itu, apakah tabut itu adalah Allah? Bukan. Tapi tabut itu adalah lambang kehadiran Allah, karena memang dari zaman Musa sampai dengan zaman Daud, sampai dengan zaman Salomo, Tuhan turunnya di atas tabut perjanjian itu. Tetapi di zaman perjanjian baru ditulis itu adalah kiasan, ya, supaya manusia diajari untuk menghadapi kiasan yang baru. Karena tabut perjanjian itu ceritanya adalah hidup kita, hati kita. Ada 2 loh batu yang artinya hukum. Dulu hukum ditulis di loh batu, di zaman perjanjian baru, hukum itu akan ditulis di loh hati kita. Dengan tutup pendamaian, yaitu hati kita yang didamaikan dengan pengorbanan. Makanya dipercikin dengan darah anak domba. Ya, hati kita dengan darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah kiasan. Ya, jadi apakah Allah? Semua orang punya konsep masing-masing dengan Allah. Ya, tidak berwujud, kata orang Islam. Tidak ada wujud. Karena Allah adalah zat. Nah, saya bilang, kentut saya juga zat. Ya, tidak ada wujud, tapi tidak ada wujud, tidak bisa dilihat, tidak dirasakan, tidak didengar. Ya kan? Tidak ada wujud, tidak dirasakan, tidak ada yang pernah melihat. Tidak ada yang pernah melihat. Ya, artinya apa? Kalau nggak ada yang pernah melihat, zat yang tidak pernah ada wujudnya, tidak pernah dia, tidak pernah ini, tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat. Apa? Tidak ada. Artinya nggak ada. Nabinya aja nggak pernah ngelihat. Berarti nggak ada. Itu cuman ilusi saja. Ini kan berarti ada, tetapi tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Artinya ada tapi tak ada. Ada tapi tidak ada. Ada tapi tidak ada. Artinya apa? Ilusi. Ada tapi tidak ada. Itulah ilusi. Ya kan? Ada di angan kita. Berarti Allah itu ada di angannya dia. Terus dia ciptakan aturan-aturannya, suara-suaranya, dan segala macam. Nah, itulah ilusi. Dan sebagian besar agama-agama di dunia, itulah yang terjadi. Ada tapi tidak ada. Bagaimana dengan kekristenan? Allah tidak ada wujud. Oh, siapa bilang? Allah tidak dapat didengar. Rupanya pun bukan tidak dapat didengar. Kamu, Yesus lagi ngomong sama kamu di zamannya. Kamu nggak pernah dengar. Musa dengar. Orang Israel zamannya Musa dengar. Kamu nggak pernah dengar. Karena udah nggak ada suara kenabian sejak Maleaki. Ya kan? Yohanes ngasih suara kenabian. Tapi orang-orang yang dijak ngomong Yesus nggak ada. Kamu nggak pernah dengar. Suaranya pun tak pernah kamu dengar. Ya kan? Tapi aku berasal dari sana. Yesuslah yang mengeksegesa. Nah, ini ada kata penting ya, eksegesa. Eksegesa. Allah tidak dapat dilihat oleh mata. Ya, anak Allah di pangkuan Bapa yang mengeksegesa Allah. Mengeksegesa. Mengeksegesa itu menyatakan, mewujudkan, menafsirkan, atau interpretasi. Apakah Allah itu? Nah, maka kita melakukan eksegesa. Yesus adalah eksegesa dari Allah. Ayatnya bunyinya gitu ya. Jadi Yesus itu adalah eksegesa dari Allah. Nah, kalau Anda ingin melihat Allah, menafsirkan, menginterpretasikan Allah, Yesuslah interpretasi dari Allah. Yesuslah eksegesa dari Allah. Ada nggak berarti? Ada. Makanya bisa Yesus itu mengeksegesa. Bahkan Yesus berkata, kamu mau melihat Allah, kamu lihat aku.
kamu lihat Allah. Tidak ada nabi yang berani ngomong, kamu pengen lihat Allah, kamu lihat aku, sama dengan melihat Allah. Cuman Yesus. Tidak ada orang manusia di dunia ini yang sanggup ngomong begitu dengan tanggung jawab. Semua orang bisa ngaku-ngaku Allah, tetapi apakah dia bisa bertanggung jawab? Enggak bisa. Ya, ini gitu ya, ini kompleks sekali. Nah, maka dari itu, lalu apakah Allah, kata Yesus? Ya, pertama kita lihat Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah roh. Ya. Theo adalah pneuma. Pneuma ini apa? Angin. Bukan cuma angin. Ya, bukan. Tapi Theo pneuma. Pneuma itu nggak cuma angin. Nggak ada gimana mau ada angin. Bukan, itu kan bahasanya kita. Tetapi Theo adalah pneuma, adalah roh. Ya. Roh yang bagaimana? Pertanyaan bagaimana? Apakah roh itu? Roh itu apa? Roh kenapa sebuah zat? Bukan. Ya. Bisa dilihat? Ya enggak. Tapi bisa dirasakan. Nah, kalau Allah Islam nggak bisa dirasakan. Bagaimana ada yang pernah merasakan Allah Islam? Tetapi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, orang yang sama yang menulis ini berkata, Theo adalah agape. Jadi, kita sekarang mengerti. Nah, agape itulah yang pneuma yang berupa agape. Artinya sebuah ambience, sebuah kehadiran, sebuah perasaan, sebuah rasa, sebuah suasana yang disebut dengan namanya agape. Makanya disebut omnipresent, maha hadir. Ya, Jehovah Syama. Jehovah Syama maha hadir. Ya. Allah adalah kasih. Yesuslah yang menyatakan kasih itu. Apakah kasih itu? Semua orang punya definisi sendiri. Homo bilang, ya saya sering cerita, guru saya dulu, guru kami ya bahasa Belanda, anaknya homo. Dia bilang, mengapa gereja menghakimi anak saya? Kasihan, dia nggak terima. Padahal bapaknya pendeta ya, ibu ini ya. Tapi dia punya anak homo, dan dia nggak senang karena gerejanya menghakimi. Kan mereka mencintai. Nah itu saya bilang terus terang sama si ibu-ibu, itu bukan cinta, itu nafsu. Kita harus membedakan mana cinta, mana nafsu. Iya, tapi anak ini penuh cinta. Ya bisa, apakah nggak bisa penuh cinta? Oh bisa saja. Tapi kita harus melihat cintanya itu seperti apa, sejauh mana. Sebab nafsu itu juga mirip-mirip dengan cinta. Rela berkorban, ya kan? Nafsu itu kan rela berkorban kan? Orang kalau laki-laki perempuan Romeo dan Juliet mati bareng pun mau loh. Sama-sama lagi nafsu begitu. Ya kan? Wah, sudah udah karu-karuan ya. Anak 12 tahun saja udah manggilnya mama papa kan? Anak 12 tahun anak SD ya kan? Manggil sama itunya sama boyfriend sama girlfriendnya mama papa. Anda tahu cerita itu nggak di Facebook itu ya? Ngomong-ngomong itu dia saya sampai geli juga dengerin ya mama papa. Mama masih 12 tahun loh sama manggilnya mama papa. Nanti kemudian 15 tahun bisa gebuk-gebukan, keplok-kaplokan. Nah itulah nafsu. Nah orang menafsirkan, mengeksegesa cinta itu dengan nafsu, eros. Nah ada lagi, take and give suami istri itu juga cinta. Suami istri maunya take and give, ya kita harus take and give. Nah kalau suami istri masih take and give, nggak langgeng. Karena berdasarkan kepentingan. Ya, ingat, tidak ada kepentingan yang abadi, tidak ada permusuhan abadi, tidak ada teman abadi. Yang ada kepentingan, filio.
orang menafsirkan itu adalah cinta. Orang menginterpretasikan itu cinta. Makanya suami istri nggak langgeng. Setelah kepentingannya sudah nggak ada kepentingan lagi, ya cintanya udah pudar. Tetapi Yohanes 1 ayat 18 ya berkata dengan jelas sekali ya, Yesus mengeksegesa cinta. Ya, mengeksegesa sang agape itu. Yesus mengeksegesa sang Allah itu. Ya. Kalau orang tanya, lalu kasih itu apa? Lihat akulah cinta. Kalau Yesusnya kabur, lagi mau disalib dia kabur, diserupakan, gimana mau menyatakan cintanya? Ya, loh saya Nabi ke-26 juga kabur, saya nggak kabur. Saya sudah siap-siap. Saya mau bilang saya mau keluar negeri, saya ngasih tahu Edi Prayitno. Tanya sama Edi Prayitno. Saya mau berangkat, saya ngasih tahu. Ya kan, sama Melahim Ali. Mereka kan mau debat sama saya bulan Oktober, diundur jadi November, diundur jadi Desember. Lalu bilang Januari, Januari saya sudah berangkat ke Eropa. Saya sudah ngomong sama mereka, Januari saya sudah berangkat ke Eropa. Bukan kabur. Sudah kasih tahu saya sama mereka. Ya, kenapa saya ke Eropa? Karena saya mempersiapkan. Saya ini seperti Joseph, mempersiapkan, ngasih makan orang-orang di Indonesia kan. Uangnya Joseph bukan. Uangnya Yusuf kah ngasih makan orang Mesir? Bukan. Dari mereka untuk mereka. Si Yusuf ini hanya memanage dengan hikmat dari Tuhan. Sama seperti saya, makanya 2014 ya Tuhan bicara sama saya, namamu sekarang Joseph. Saya ingat ya, saya tulis di Facebook ya, tapi Facebooknya sudah dimatiin itu sama Menkominfo. Serius ya, namamu sekarang Joseph. Saya nggak ngerti kenapa dikasih nama Joseph. Ya, kamu akan memberi makan bangsa-bangsa. Itu yang sedang kita lakukan. Makanya nyumbang ke Damaris ya, itu jujur, terbuka si Damaris itu. Ya. Nah, jadi Yesus itu mengeksegesa agape itu kepada manusia. Karena manusia bingung yang namanya agape, apakah cinta itu nggak ada yang tahu. Yesus menunjukkan ini loh agape. Dengan cara dia yang dalam kesetaraannya dengan Allah, mengosongkan dirinya menjadi taat, sampai mati di kayu salib untuk menebus manusia. Untuk menyelamatkan manusia yang menderita, yang patetik ini, manusia-manusia yang cilaka ini. Diberikan damai, diberikan cinta. Orang-orang yang mengambil cinta itu, meneladani Yesus, menjadikannya dia Tuhan, penguasa dalam hidupnya, dia akan punya pendamaian cinta itu. Nah, itulah Allah. Ya, dalam Alkitab. Jadi jangan berpikir Allah itu suatu sosok yang antah berantah. Nggak usah. Anda pikirkan tentang cinta. Di mana suami mau ngampuni istrinya, ya istri mau ngampuni suaminya, anak beranak mau saling mengampuni, musuhan, saudara kakak beradik, teman semua bisa mengampuni. Disitulah ada cinta, disitulah Allah berada. Tapi ada pendeta-pendeta yang ngaku-ngaku katanya hebat percaya Allah, ngampuni istrinya nggak bisa, ya malah ngampuni adiknya, kakaknya, malah tembak-tembakan, malah ada karu-karuan. Itu bohong dia punya cinta. Bohong, dia percaya kepada Allah. Dia nggak percaya. Ya, dia bohong tentang Allah. Pendeta yang masih pakai jam tangan 15 miliar, katanya dikritik lagi saya. Kemarin ngomong 4 miliar, katanya salah 15 miliar. Sekarang saya ngomong 15 miliar, katanya disalah lagi. Ya pokoknya pendeta yang masih pakai jam tangan miliaran, yang masih pakai mobil miliaran, ya masih tega. Sementara jemaatnya miskin, nggak bisa bayar sekolah, ya makan nggak bisa. Bohong kalau dia percaya kepada Allah. Karena Allah itu adalah agape. Kalau dia percaya, dia pasti agape juga. Kalau dia nggak agape, dia nggak percaya, dia bohong pendeta itu. Ya, termasuk Yusuf Mansur. Bohong. Ya, bohong. Nah, pendeta-pendeta hedonisme itu bohong.
Ya, anggap ya. Uh, gitu. Jadi Allah itu adalah cinta. Simple sekali. Anda jangan berpikir Allah. Siapa yang pernah melihat Allah? Ada nggak yang pernah melihat Allah? Nggak ada. Cuman Yesus ya yang ada di pangkuan sang cinta itu. Dan Yesus bilang, Allah adalah cinta. Ya sudah cinta. Cinta itu, kalau gitu nggak ada dong Allah. Iya nggak ada Allah yang seperti yang Anda pikirkan itu nggak ada. Allah yang seperti dipikirkan oleh Gilbert dan lain-lain itu nggak ada. Saya setuju dengan orang liberal dan ateis bahwa nggak ada Allah. Allah yang itu maksudnya. Sebab Allah itu cinta. Cinta itu adalah Allah. Kalau ada cinta agape, ya itulah Allah. Itulah yang bertahta di sorga. Itulah yang berkuasa. Nah, sekarang kita lihat ya. Kejadian 1 ayat 1. Bentar ya, kita Yohanes dulu ya. Ulangi ya, kita ulangi lagi. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, barang siapa tidak ada agape, maka tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah agape. Itu ya, jadi kalau ada pendeta hedonisme, dia tidak mengenal Allah, bohong. Jangan percaya omongannya dia, itu cuma ngibul doang. Ada yang bilang saya memperkaya diri dengan YouTube, enggak ya. Saya penghasilan dari YouTube itu antara 500 sampai 700 euro, maksimum 10 juta rupiah. Ya, pernah sekali saya dapat 12 juta dari YouTube, pernah sekali ya. Sekali aja itu. Rata-rata saya dapat 5 sampai, ini saya bukan mencerita, kalau saya dapat 5 juta dari YouTube, saya dapat 7 juta, berarti kalau 5 sampai, itu berarti 8 juta ya rata-rata per bulan. Per bulan saya dari YouTube dapat 8 juta rupiah. Ya, dari 8 juta rupiah itu, ya, yang 4 juta itu sudah pergi, nggak di tangan saya. Ya, itu menjadi bagian komitmen diakonia. Ini bukan kita pamer, enggak, saya lagi cerita sama Anda ya. Jadi saya tidak hidup dari itu. Kalau yang ikut kelas evangelis dan apologetik, Anda tahu, saya punya 200 murid, ya. Saya punya 200 murid, bukan murid saya ya, tapi ada 200 member, peserta di kelas evangelis, apologetik, dan apostolik. Ya, seminggu saya ngajar 200 orang, satu minggu. Ya, jadi setiap buka baru ada 30 kira-kira. 30 sampai 40. Dikali 500 ribu rupiah. Itu hidup saya dari situ. Ya, cukup nggak? Ya kalau cuma itu saja nggak cukup. Karena saya tidak hidup dari tunjangan pemerintah. Saya bayar pajak ya, saya pembayar pajak di sini. Jadi saya tidak hidup dari tunjangan pemerintah. Nah, hidup saya dari situ. Kalau ada donasi-donasi yang lain, puji Tuhan, saya punya berlebihan. Jadi ada kelebihan. Ya, karena hidup di Eropa kan mahal sekali. Ya, sewa rumah saya sebulan 650 euro. Sekitar 10 juta sebulan sewa rumah saya. Makanya saya bingung kalau kemarin si KC anaknya bilang sewanya nggak cukup 20 juta. Saya bilang setahun 20 juta kalau di Ciamis paling. Sebulan 10 juta. Saya di Belanda sewa rumahnya 10 juta 3 kamar. Tempatnya enak sekali. Ya, sewa rumahnya 10 juta. Ya mau sewa berapa banyak coba? Kan kelewatan. Saya di Belanda loh, sewanya 10 juta sebulan. Kalau ada, ya Anda pikir sendirilah, silakanlah. Nah, makanya jangan suruh saya ngemis buat KC lagi ya, sudah lebih dari cukup. Masih ada yang ngomong tentang donasi buat KC ya. Ngawur. Jadi saya dari situ bukan dari YouTube.
Nggak cukup kalau dari YouTube 500 euro sebulan. Dari 500 euro ya sebulan, yang 380 euro itu dari join member. Pengajaran-pengajaran yang saya rekam, saya bikin join member. Itu berarti saya total dari viewer-viewer ini, kalian semua viewer yang nge-like semua itu, saya cuma dapat 120 euro rata-rata. Ya, rata-rata saya dapat 120 euro. Alias cuma dapat 1.600.000 rupiah. Maksimum 2 juta dari kliknya Anda ya, dari per klik itu ya. Saya cuma dapat 2 juta rupiah. Sebagian besar 80% itu dari ini pengajaran-pengajaran yang saya kasih di videonya itu. Ya. Itu supaya Anda jelas. Nah, kita balik lagi ke materi. Jadi, ketika Anda membaca 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Kalau ada orang hidupnya dalam hedonisme, dia tidak mengenal Allah. Kasih akan Allah nggak ada dalam hidupnya, berarti dia tidak mengenal Allah, sekalipun pendeta. Kalau dia tega lihat orang lapar, dia bukan hamba dari agape, tetapi dia sedang dagang, jualan atas nama Allah, yang entah apa yang dia jual, Allah mana yang dia jual. Makanya saya bilang kemungkinan besar Allahnya saya dengan Allahnya Gilbert itu beda. Ya, dengan Yusuf Mansur, oh jelas beda banget Allahnya saya sama Yusuf Mansur. Setidaknya Allah yang diberitakan Gilbert dengan Allah yang saya beritakan, walaupun kitab sucinya sama, kita mungkin membedakan Allah yang berbeda. Allah yang diberitakan Gilbert itu mengajarkan hidup mewah. Allah yang saya beritakan mengajarkan hidup sederhana. Ya, mengajarkan hidup untuk saling berbagi. Harus tahu itu dulu ya. Kenapa saya sebut nama Gilbert? Karena kan dia sudah nyebut saya anak iblis. Jadi itu kesempatan saya boleh sebut namanya. Gitu ya. Kesempatan. Jadi saya boleh nyebut namanya. Karena apa saya selalu bilangnya Gilbert. Begitu. Lalu kita buka nih. Kejadian 1. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang kita bilang nih tadi definisinya Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah agape. Pada mulanya agape menciptakan langit dan bumi. Jadi Anda jangan menyepelekan kata agape atau cinta. Oh kalau itu Allah cuma cinta saja dong, nggak ada dong. Hei, cinta itulah yang menciptakan langit dan bumi. The power of love, kekuasaan dari cinta, kedahsyatan cinta itulah membuat langit dan bumi itu diciptakan. Jadi Anda jangan meremehkan cinta. Oh, cinta itu benda mati. Siapa bilang? Cinta itu yang memberi kehidupan pada Anda dan saya. Yang memberi nafas kepada kita. Itulah cinta. Cinta itu yang mengembuskan nafas kepada Adam. Sang cinta itu diberikan nafas cinta. Diberikan nafas cinta. Kemudian kebencian membajak cinta yang dimiliki itu. Cinta itu yang memberikan birahi kepada laki-laki dan wanita. Sehingga mereka bisa birahi satu sama lain supaya cinta itu berbuah, punya bayi, punya anak. Tapi kebencian itu mensabotase. Saya cuma main jus olah-olah bebek, mau enaknya tapi nggak mau anaknya. Cinta itu disabotase oleh kebencian, menjadi homoseksual, seks gangbang di surga. Ya, pesta seks itu loh. Nidurin pembantu, dibajak cinta itu. Cinta itu kemudian dibajak. Kalau kamu nggak mau ikut saya, tak bunuh kamu. Tak gorok kamu. Itu dibajak cinta itu. Dibajak, tahu nggak dibajak? Di hijack. Nah, jadi jangan remehkan kekuatan cinta itu. Karena saking hebatnya, cinta itu dimanipulasi dan di hijack sama orang-orang. Simpel kan? Nah, jadi Allah itu adalah cinta. Ya.
Simpel sekali kan? Di mana ada cinta, itulah yang dimaksud dengan Allah. Oh kok masih nyebut Allah, Allah kan Allahnya Isa, Allah kan namanya orang Isa. Bukan. Sebelum Muhammad lahir ceprot, orang Quraisy sudah menyebut Hubal itu Allah. Ya, sebelum Muhammad lahir ceprot, orang-orang Islam, orang-orang Quraisy ya, sudah menyebut Hubal yang punya alat manat Usa itu adalah Allah. Ada di Al-Qur'an, ya. Jangan kamu berkata bahwa Allah itu punya anak, alat manat dan Usa. Ya, cari sendiri ayatnya di Al-Qur'an ada. Sebelum Muhammad lahir ceprot, orang Nasrani di tanah Arab sudah menyebut bahwa Isa adalah Allah. Makanya Muhammad bilang, Allah itu bukan Isa putra Maryam. Telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Ayatnya ada di Quran. Anda cari sendiri. Ya. Artinya Muhammad mengakui sebelum ada Muhammad, orang Quraisy sudah menyebut kata Allah kepada Hubal. Orang Nasrani menyebut kata Allah kepada Isa. Lalu dibajak oleh Muhammad. Allah itu punyanya orang Islam. Gitu. Jadi jangan anti dengan kata Allah. Justru Anda harus lepaskan framing itu. Allah itu bukan sebuah nama. Allah itu adalah title. Sebuah jabatan. Isa adalah Allah. Hubal adalah Allah. Apa bedanya Isa dengan Hubal? Hubal itu kalau ibadah itu nyakitin dirinya sendiri. Persis seperti orang Syiah. Orang Iran Syiah, Islam Syiah. Ya, ya. Mereka suka nyakitin diri sendiri kalau lagi ibadah kan. Persis seperti Baal, nabi-nabi Baal zamannya Elia yang suka noreh-noreh badan. Itulah Islam yang asli Syiah itu. Yang dari anaknya Muhammad. Kalau yang Sunni itu dari sahabatnya Muhammad. Itu enggak asli lagi. Sudah palsu, sudah tiruan. Islam Sunni itu tiruan ya. Islam yang asli itu Islam Syiah. Ya. Jadi Anda jangan anti dengan kata Allah. Ya. Itu sejarah membuktikan seperti itu dan ditulis juga di Al-Qur'an. Nah, sekarang Anda sudah ngerti bahwa Allah itu adalah cinta. Oke. Gitu ya. Jadi Allah itu adalah cinta dan jangan meremehkan kekuatan cinta. Ya, karena di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Kalau ada kebencian, pengennya kan menghancurkan Damaris. Damaris ini kan kerjaannya ngasih makan orang. Kalau ada orang ingin menghancurkan Damaris, artinya orang itu penuh dengan kebencian. Orang nggak mau ngasih makan orang. Artinya orang ini adalah iblis. Yang benci dengan cinta kan iblis. Ya kan? Yang benci dengan cinta kan adalah kebencian. Kebencian itu kan si iblis itu kan. Bapa dari segala pembunuh kan. Ya. Wah, dalam Anda kudu paham, tenang, pelan-pelan. Orang yang ingin menghancurkan Damaris itu iblis, termasuk si Habib itu kan, yang kemarin kan, yang bilang mau ngelaporin Damaris ke polisi dia supaya tutup. Coba salahnya Damaris apa? Saya mau tanya, salahnya Damaris ngasih makan itu apa? Enggak ada. Kalau ada yang bisa nunjukkan salahnya Damaris dalam ngasih makan. Sekarang banyak pengangguran jadi tukang masak di Damaris. Bisa makan loh. Bisa nyekolahin anaknya. Ya. Dan orang-orang yang lapar itu bisa makan. Dari mana uangnya? Ya dari Anda sendiri, bukan dari saya. Saya mah nyumbang paling berapa? Nggak nyampe 10 juta kali. Tiap bulan saya masuk ke Damaris. Ya kadang-kadang lebih, cuman rata-rata nggak nyampe 10 juta. Paham ya? Haleluya. Itulah Allah. Oke. Itulah Allah ya.
Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya cinta, sang cinta itulah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi pahami Allah itu dengan sederhana. Anda ngomong begini sama orang ateis, langsung mantuk-mantuk mereka paham. Oh, benar juga ya. Tapi bukan Allah yang dimaksud seperti itu, bukan. Lalu kenapa kalau Allah adalah cinta bisa ada perang? Kan bukan Tuhan yang nyuruh perang, bukan sang cinta ini. Sang cinta ini bilang, ampunilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Tapi kita bilang nggak mau, sakit. Saya mau lawan, saya mau perang. Cinta itu bilang, kalau kamu balas-balasan nanti hancur bareng. Tapi kita maksa, akhirnya jadi korban. Lalu Anda teriak, di mana ada Allah? Kenapa biarin perang? Loh, kok jadi kenapa biarkan? Sudah dikasih tahu, diajarin di dalam kitab suci yang ditulis oleh para nabi-nabi cinta ini. Jangan perang, saling mengasihi, malah bunuh-bunuhan. Sekarang jadi berantakan kan? Apa gara-gara cinta? Enggak, karena kamu dibajak cintanya. Konsep cinta dalam kepalamu dibajak oleh kebencian. Alasannya cinta, oposisi, demi kebaikan. Daripada Anda pusing, mendingan Anda bikin sendiri yang bagus. Ya. Makanya ajari itu Saifuddin sama Yosua Tewu untuk buka rekeningnya. Supaya dipercaya kembali oleh donatur. Serius. Saya ini kan ngajarin benar. Kalau Saifuddin sama Yosua Tewu dibuka rekeningnya, saya yakin banyak kok yang simpati dengan mereka. Mau kok nyumbang kok untuk proyek-proyek diakonia. Makanya Gilbert dibuka rekeningnya. Jangan gelap-gelapan. Ya, jam tangannya dijual, sumbangin ke Damaris. Enggak, bukan buat saya. Buat kasih makan orang miskin. Gitu, ya. Nah,